Halo teman-teman, aku Agi. Jadi di video kali ini aku ngasih tahu ke teman-teman, kita akan bahas untuk part kedua di bagian level beginner ya atau pemula. Teman-teman, yang pertama sebelumnya kita udah bahas antarmuka dan fungsinya yang ada di Microsoft Excel, dan yang kedua ini atau part 2 ini kita akan bahas yaitu menggunakan format cell, teman-teman. Jadi secara general untuk video kali ini akan dibahas terkait dengan format cell, teman-teman. Nah, bisa dilihat pada layar ini, teman-teman. Jadi terkait dengan format cell itu secara general apa aja? Di sini ada kurang lebih 10, teman-teman. Jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah terkait dengan di cell tersebut atau format cell tersebut itu adalah format default atau umum ya, teman-teman. Yang dimana tidak memiliki pengaturan dan penampilan angka apa adanya ya. Jadi dalam kasus ini, jika kita lihat ya di kursor ini, teman-teman, kita klik di sel ini kan, ini adalah sel yang dimana formatnya itu general, jadi umum, baik nggak teks maupun nggak angka gitu ya. Jadi nggak ada spesifikasi khusus ya, teman-teman, gitu. Nah, untuk yang kedua itu adalah number, teman-teman. Jadi untuk format cell terkait dengan number itu adalah format memungkinkan pengatur ini jumlah desimal atau pemisah, ribuan, dan tampilan angka yang negatif, teman-teman. Jadi cara untuk mengubahnya di sel tersebut untuk ke format number, pertama teman-teman cukup di bagian tab home ini, kemudian di bagian sub kategori number ini ada general, teman-teman. Jadi teman-teman cukup pilih aja yang bagian general. Jadi atau kita klik nih ya, more number nih. Jadi di sini ada general. Kalau di sini ada general, kategorinya ada general number. Kita mau ubah ke number, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik number seperti ini, jika jika sudah klik aja oke. Jadi kalau misalnya kita ubah gini ya. Ini adalah format number, teman-teman. Jadi ini sesuai dengan yang udah kita atur. Itu cara mengubah ke format number. Gitu ya. Ini kita hapus. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan currency atau accounting, ya teman-teman. Dan dua ini teman-teman harus paham. Jadi untuk currency itu adalah memungkinkan kita atau pengaturan tempat desimal, pemisah ribuan, dan simbol mata uang lainnya, teman-teman. Sedangkan untuk accounting sendiri itu format khusus dengan simbol mata uang dan nilai yang di rata kiri kan dan rata kanan kan, teman-teman. Ini kita contoh aja ya. Jadi di sel ini aku mau buat format cell terkait dengan currency. Jadi caranya masih sama di bagian tab home ya. Kemudian teman-teman tinggal klik aja, pilih yang namanya currency, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita ketik ini misalnya di 2300 ya. Nah, maka akan berbentuk seperti ini sesuai dengan pengertiannya tadi, teman-teman. Gitu ya. Kemudian untuk mengubah format cell menjadi accounting ya. Nah, ini kan currency bisa dilihat di sini ya. Nah, bawahnya kan masih general. Ini mau kita ubah formatnya menjadi accounting, teman-teman. Caranya sama seperti tadi, tab home kemudian pilih accounting seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita buat ya di 4.500 misalnya. 45.600 misalnya. Nah, untuk formatnya, untuk rupiahnya itu di rata kiri kan, dan untuk angkanya di rata kanan kan, teman-teman. Gitu ya. Itu sesuai dengan pengertian accounting tadi. Jadi yang atas ini kita buat ya seperti ini 2.300 atau 23.000. Nah, kan ada perbedaannya tuh ya, teman-teman. Jadi bisa dilihat bagian currency dengan accounting. Jadi untuk format caranya bisa teman-teman ubah sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan gitu ya. Kemudian yang keempat terkait dengan presentasi, teman-teman. Jadi kalau secara umum nih ya, misal 45. Ini kan secara teks format caranya secara umum ya. Kita mau ubah ke presentasi. Caranya gampang, teman-teman. Teman-teman pilih yang bagian general tadi ya. Kemudian ubah menjadi presentasi, atau kalau nggak ada di sini nih, kita pilih more number format. Kita klik ya. Kemudian pilih yang presentasi. Jika sudah, klik aja oke. Nah, maka akan kelihatan, teman-teman. Gitu ya.
Ini kita ubah juga seperti ini. Di sini juga teman-teman bisa untuk angka desimal ya, teman-teman bisa ubah atau bisa kurangin juga, tergantung kalau misalnya ada pembagian ya. Contohnya ini kita buat biar lebih paham. Misalnya 50 dibagi 125 misal. Nah, akan keluar nih formatnya teman-teman. Jadi formatnya itu presentasi. Untuk ubah formatnya seperti tadi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya format selnya mau diubah ke presentasi gitu. Kemudian yang kelima adalah fraction ya teman-teman. Ini terkait dengan pecahan. Nah, jujur aku itu jarang pakai ini teman-teman, kecuali untuk waktu-waktu tertentu aja. Jadi caranya gimana? Di sini kalau misalnya teman-teman mau ubah angka desimal itu menjadi pecahan, jadi per gitu ya. Ini misal 0,5 misal ya. 0,5. Ini kan teksnya masih ini teman-teman. Sorry, ini kita copy dulu. Nah, ini teksnya masih general secara default. Mau kita ubah ke fraction teman-teman. Jadi kita ketik misalnya 0,5 seperti ini ya. Di sel ini mau kita ubah ke fraction teman-teman untuk format selnya. Teman-teman tinggal pilih aja yang di bagian format number ini ya. Kemudian pilih number mode. Teman-teman tinggal pilih aja yang namanya fraction. Jika udah klik aja oke. Nah, seperti ini. Ini akan kelihatan teman-teman. Jadi kalau misal 0,7 ya, dia akan dibulatkan gitu ya. Seperti dengan keterangan ini, yang dimana menampilkan angka dalam bentuk pecahan seperti 1/2, 1/4, dan sebagainya. Excel menawarkan berbagai tipe pembuatan pecahan, yaitu 1 digit, 2 digit, 3 digit. Jadi dari format ini kalau misalnya kita lihat ya di sini di bagian fraction nih, ini ada kelihatan mau berapa digit teman-teman. Jadi teman-teman tinggal atur aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Dan keenam adalah scientific ya, atau notasi ilmiah. Dan di sini aku juga jarang pakai, tapi di sini aku buat keterangannya yang dimana itu seperti format ini menampilkan angka dalam bentuk eksponensial, misalnya 8 kali 5 kali 10 kuadrat, atau dia kayak angkanya banyak tuh kayak nggak terhingga gitu ya, atau bisa kita potong aja nantinya. Ini contoh nih 0,00007 gini lah ya. Nah, ini kan general nih formatnya, mau kita ubah ke di bagian scientific. Nah, kita klik aja seperti ini, baru klik aja oke. Nah, maka akan kelihatan teman-teman. Jadi kalau kita ketik misal di angka nih ya, nah, akan kelihatan seperti ini. Gitu ya teman-teman. Itu adalah cara untuk mengubah format selnya menjadi notasi ilmiah. Dan ketujuh itu terkait dengan teks. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata di dalam sel itu teman-teman ketik apa namanya angka ya. Jadi walaupun dia angka tapi format selnya masih dalam bentuk teks gitu. Misal nih misal ini nomor NIK kita buat ya. Ini nomor NIK. Nah ya, baru kita ubah ke bagian teks seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu. Misal nih. Nah, akan kelihatan seperti ini. Jadi dia rata kiri. Itu kalau teksnya teman-teman. Jadi kalau format teksnya itu walaupun angka kita buat dia bakal rata kiri. Gitu ya. Kecuali teman-teman atur ya untuk apa namanya? Perapian datanya. Gitu. Dan di sini keterangannya mengubah angka menjadi teks berguna untuk angka yang tidak dimaksud sebagai angka dalam arti sesungguhnya, seperti nomor kartu kredit, seperti yang aku jelasin tadi teman-teman. Dan ke-8 adalah spesial, yang dimana ini adalah format khusus teman-teman. Jadi teman-teman bisa atur juga sendiri sesuai dengan formatnya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja bagian ini. Nah, kemudian pilih number more ya. Setelah itu di sini teman-teman tinggal klik aja spesial gitu ya. Gitu. Gini teman-teman. Ini biar kelihatan nomor. Ini kita tambah tanda kutip seperti ini. Ini teman-teman ya. Dan ke-9 terkait dengan format sel itu adalah waktu dan time, date dan time ya teman-teman, tanggal dan waktu. Caranya gimana?
Sama seperti tadi, ini kan secara general teman-teman tinggal ubah aja di bagian ini, kemudian teman-teman tinggal pilih aja bagian date ya. Jadi di sini kan ada formatnya ya, teman-teman tinggal pilih aja mau format yang gimana. Nah, contohnya seperti ini, gitu ya, terkait dengan date-nya ya. Nah, ini aku buat. Nah, untuk format tanggalnya seperti ini. Atau teman-teman mau ubah lagi ya, seperti format tanggal yang lain juga bisa. Contohnya seperti ini nih. Kita klik. Nah, maka akan berubah seperti ini teman-teman. Itu ya. Dan by the way, untuk format tanggal itu, misal dia kalau lambangnya Y ini adalah tahun ya teman-teman. Kemudian kalau M seperti ini, itu ada bulan. Dan kalau misalnya D seperti ini, itu adalah format untuk tanggal. Hari ya. Tanggal ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Gitu ya. Inilah, dan untuk waktunya sendiri, ini kita ubah ya ke dalam, ini kita hapus dulu. Ini kita ubah ke dalam bentuk waktu. Tadi kan tanggal udah, ini waktu misal. Kita bisa ini kita ubah ke 13 misalnya deh. Jadi ya, ini bisa teman-teman ubah juga untuk waktunya ya, sesuai dengan yang teman-teman butuhkan gitu ya. By the way, untuk lambangnya itu kalau misalnya apa, untuk lambang-lambang ini waktu itu ya, cara mengubahnya seperti tadi teman-teman. Itu ya, kurang lebih kayak gitu. Dan terakhir adalah custom number format. Jadi di sini jika format yang dibutuhkan tidak ada, kita dapat membuat sendiri dengan menggunakan format custom teman-teman. Caranya gimana? Misal di sini nih, aku mau custom beberapa format cell gitu ya, atau satu cell ini aja. Aku mau buat custom di bagian ini, dan di sini teman-teman kita bisa custom, misalnya mau ubah ke format format tanggal lah ya, tapi di sini mau diubah ke dalam, contohnya kayak gini nih teman-teman, bagian custom lah, contohnya kayak gini nih, kita mau ubah hanya Y aja untuk tanggal, hanya tahun dan bulan aja contohnya, kita bisa custom seperti ini, maka akan keluar nih teman-teman. Jadi ini kita coba ya. Nah, ini akan keluar seperti ini. Jadi tahun dengan bulannya aja. Itu adalah untuk custom format, atau hal-hal yang lain yang memang belum ada, jadi teman-teman bisa langsung custom. Gitu ya. Dan by the way, untuk ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu semua. Nah, by the way, untuk videonya nanti aku lampirin di sini juga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar, kemudian cek juga videonya, dan teman-teman nanti untuk latihannya, untuk soalnya itu bisa di sini. Jadi teman-teman bisa langsung cek setelah teman-teman belajar, teman-teman bisa langsung jawab latihannya gitu ya. Ini adalah part kedua di bagian level beginner untuk seorang pemula ya, yang terkait dengan Microsoft Excel gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini aja teman-teman, dan untuk file deskripsi file dan latihannya nanti aku lampirin di deskripsi. Share ke temannya kalian, mana tahu ini video yang mereka cari. Oke, dari aku itu aja. Komen kalau misalnya ada materi yang mau kita bahas lagi. Dan tonton video aku di video part pertama terkait dengan level pemula ini ya, terkait dengan Excel. Oke, aku Agi, terima kasih teman-teman.